definisi dari splinting eyelet. Jadi, eyelet wiring atau EV loops ini mencangkup dua gigi yang berdekatan. Penempatan EV loops menggunakan kawat 24 gauge antara dua gigi yang stabil dengan menggunakan kawat yang lebih kecil untuk memberikan fiksasi maksilomandibular atau MMF antara EV loops. Untuk keuntungan menggunakan teknik ini, bahan mudah didapatkan dan sedikit menimbulkan kerusakan jaringan periodontal, serta rahang dapat dibuka dengan hanya mengangkat ikatan intermaksilaris. Untuk kerugiannya, kawat mudah putus waktu digunakan untuk fiksasi intermaksilaris. Tujuan dari splinting eyelet ini yang pertama untuk mendapatkan oklusi yang stabil untuk kepentingan fungsi dan estetik. Yang kedua, meminimalisir deviasi mandibula. Yang ketiga, untuk menghindari komplikasi jangka panjang terhadap gangguan pertumbuhan. Yang keempat, untuk menstabilkan fraktur dentoalveolar pada satu lengkung rahang. Splinting eyelet digunakan untuk menstabilkan kasus-kasus fraktur dentoalveolar seperti luksasi, subluksasi, avulsi, ataupun fraktur gigi yang berhubungan dengan fraktur alveolus. Eyelet wiring digunakan untuk imobilisasi fraktur rahang dengan fiksasi rigid dan merupakan salah satu metode mudah dan cepat untuk maxillomandibular fixation. Adapun keuntungan dari eyelet wiring ini yaitu wire-nya dapat dengan mudah disiapkan dan diaplikasikan sebelum operasi tanpa dukungan teknis atau gips gigi atau model. Namun untuk kekurangannya, penggunaan eyelet wiring ini pada mahkota atau pada crown dan juga bridge itu dapat menghasilkan pergeseran pada crown maupun bridge tersebut. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada probe, kemudian juga ada gauge stainless steel wire ukuran 24 ataupun 26, kemudian dapat digunakan anestesi lokal, kemudian ada needle holder, dan juga yang terakhir ada tang potong. Nah, kita wire kita bagi dua hingga misalkan ada sisi yang lebih panjang dan ada sisi yang lebih pendek. Kemudian kedua wire tersebut itu dimasukkan ke interdental antara gigi 46 dan 47. Selanjutnya dimasukkan, setelah dimasukkan ditarik sampai menyisakan di bagian interdental ini akan terbentuk loop. Jadi jangan terlalu dihabiskan, secukupnya. Kemudian wire yang lebih panjang dimasukkan ke bagian distal dari gigi 47, kemudian dikeluarkan ke bagian bukal. Selanjutnya wire yang lebih pendek ini dimasukkan ke bagian mesial dari gigi 46. Pada bagian yang lebih panjang tadi, di bagian wire di bagian distal dari gigi 47 ini dimasukkan ke dalam loop yang tadi di bagian interdental antara gigi 46 dan 47 ini. Ya, setelah sudah masuk dan dapat dilakukan pengukuran panjang loopnya sesuai, jangan terlalu panjang ataupun terlalu pendek, disesuaikan. Setelah itu loopnya bisa dikencangkan dengan cara memutar wire-nya, membuat loopnya seperti ini.
eyelet seperti ini. Kemudian selanjutnya wire yang masih tersisa antara yang bagian lebih panjang dan lebih pendek tadi kemudian disatukan pada bagian mesial dari gigi 46. Selanjutnya dilakukan pemutaran wire lagi untuk mengencangkan. Kencangkan lagi. Hingga splintnya sudah kawatnya sudah kencang dan sudah merangkul antara satu gigi dengan gigi yang lainnya. Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan menggunakan sonde apakah splintingnya masih longgar atau tidak. Ketika sudah rapat semuanya, sisa dari wire-nya dapat dipotong, jangan terlalu panjang atau jangan terlalu pendek. Kemudian wire-nya dapat kita posisikan ke arah occlusal dari giginya untuk mengurangi adanya iritasi. Kemudian dimasukkan ke dalam interdental giginya. Kemudian bagian eyeletnya pun sama, dimasukkan ke dalam bagian occlusalnya. Ini sudah jadi untuk yang rahang bawah. Kemudian selanjutnya akan dilakukan hal yang sama juga pada rahang atasnya. Untuk pada rahang atas sama dipersiapkan wire, kemudian dibagi dua juga seperti tadi, dengan ada sisi yang lebih panjang dan ada sisi yang lebih pendek. Kemudian kita letakkan wire-nya pada gigi yang antagonisnya dari yang tadi. Jadi karena gigi 46 dan 47 maka antagonisnya di antara gigi 36, gigi 16 dan 17. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Masukkan wire-nya ke interdental gigi 16 dan 17, baik pada sisi yang lebih panjang ataupun lebih pendek. Ya, tolong pause dulu. Pause dulu aja. Baik, dimasukkan juga seperti tadi antara interdental gigi 16 dan 17, wire-nya salah satu bagian ada yang lebih panjang dan satu lagi ada yang lebih pendek. Kemudian tetap diberikan loop di sini secukupnya, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek juga. Kemudian bagian yang panjang, sisi yang panjang ini dimasukkan ke interdental bagian 17. Ini kemudian ditarik bagian bukal. Selanjutnya yang bagian lebih pendek dimasukkan ke interdental ke bagian mesial dari gigi 16. Kemudian keluar ke arah bukal.
lagi Bil. Ini sudah dikeluarkan ke arah bukal, kemudian ditarik keluar. Ini. Selanjutnya sama seperti tadi, pada bagian loopnya, bagian yang panjang yang keluar dari arah distal gigi 17 itu dimasukkan ke eyeletnya. Baik, selanjutnya ini sama seperti tadi, loopnya disisahkan secukupnya, jangan terlalu panjang dan terlalu pendek. Kemudian wire yang panjang tadi yang keluar dari bagian distal gigi 17 itu dimasukkan ke loopnya seperti ini. Kemudian ditarik ke bagian mesial dari gigi 16. Kemudian selanjutnya direkatkan bagian loopnya dengan cara memutarkan loopnya. Untuk mengencangkan linknya. Selanjutnya setelah itu boleh dilakukan pemutaran lagi sampai springnya benar-benar kencang. Setelah itu bagian pertemuan antara wire yang sisi panjang dan sisi pendek tadi dapat digabungkan di bagian mesial dari gigi 16 dan kemudian disatukan, kemudian dilakukan pemutaran untuk mengencangkan wire-nya. Kemudian dapat dilakukan pengecekan menggunakan sonde apakah splintingnya sudah kencang. Seperti ini sudah kencang. Kemudian selanjutnya dapat dilakukan pemotongan wire agar tidak terlalu panjang, tapi dilakukan pemotongan juga jangan terlalu pendek seperti itu. Selanjutnya sisa dari wire ini dimasukkan ke bagian interdental antara gigi 16 dan 15. Ini agar tidak mengurangi adanya iritasi akibat wire ini. Kemudian bagian eyeletnya juga dapat dapat dibelokkan ke bagian oklusal seperti ini. Kemudian setelah keduanya sudah diberikan splint dan ini keduanya sudah terdapat eyelet satu sama lainnya, kemudian dipotong kembali wire secukupnya untuk menggabungkan antara rahang atas dan rahang bawahnya. Terlalu panjang, cukupnya saja. Kemudian pada bagian ini dapat dimasukkan wire-nya, kemudian dimasukkan wire ke bagian eyeletnya ini, kemudian dimasukkan juga ke eyelet yang rahang atasnya, kemudian dapat disatukan. Setelah keduanya sudah menyatu seperti ini, dapat digabungkan untuk memfiksasi
dari splintingnya dan fiksasi giginya. Ini. Kemudian lakukan pemutaran wilayahnya, mengunci satu sama lain. Dan diputar. Ini. Memfiksasi antara satu gigi dengan rahang atas dan rahang bawah, hingga untuk meminimalisir adanya pergerakan antara rahang atas dan rahang bawahnya. Sisa dari kawatnya ini dapat kita potong. Kemudian sisanya dapat kita masukkan ke pintar dental dari gigi. Seperti ini untuk yang dilakukan pada 2 gigi, 1 rahang. Perawatan pasca operasi sangat penting untuk penyembuhan yang tepat. Sebagian besar prosedur bedah mulut disertai dengan beberapa tingkat ketidaknyamanan. Oleh karena itu, dokter akan meresepkan obat pereda nyeri yang dapat diminum rutin sesuai dengan resepnya. Selain itu, juga dianjurkan untuk meminum obat antibiotik sesuai petunjuk yang telah diresepkan. Pembengkakan setelah prosedur bedah mulut adalah normal dan mencapai maksimum dalam 2 hingga 3 hari setelah tindakan. Kompres es pada sisi wajah yang dilakukan operasi dapat meminimalkan pembengkakan. Lakukan selama 1 hingga 2 hari pertama, setelahnya dapat diganti dengan kompres hangat hingga pembengkakan mereda. Mengatur pola makan dengan gizi seimbang juga perlu diperhatikan pasca prosedur bedah mulut. Karena penggunaan splinting, lakukanlah diet lunak dengan mengkonsumsi makanan yang mudah dikunyah dan ditelan. Jangan melewatkan waktu makan dengan makan makanan bergizi secara teratur akan dapat meningkatkan proses penyembuhan. Splint umumnya harus tetap terpasang selama 10 hingga 14 hari jika tidak ada faktor pemberat seperti fraktur alveolar atau akar. Gigi yang avulsi yang dibiarkan kering lebih dari 60 menit sebelum replantasi mungkin memerlukan splinting hingga 4 minggu. Pada kasus fraktur akar pada sepertiga apikal tanpa mobilitas membutuhkan perawatan minimal untuk menghindari trauma lebih lanjut dan memperbaiki prognosis. Prinsip dasar perawatan fraktur akar dengan mobilitas terdiri dari aposisi segmen fraktur dengan splint fleksibel selama 4 minggu hingga 4 bulan untuk fraktur akar setinggi servikal. Splinting selama 4 bulan diperlukan karena perbaikan fraktur akar mirip dengan perbaikan fraktur tulang, hanya saja lebih lambat. Pada kasus gigi yang mengalami subluxasi, sebiasanya tidak diperlukan perawatan aktif, tetapi splinting fleksibel dapat dipasang hingga 2 minggu untuk kenyamanan pasien. Pasien akan mengalami ketidaknyamanan pengunyahan yang dapat diatasi dengan diet lembut tanpa mengunyah. Pada gigi yang ekstrusi, gigi harus diposisikan ulang pada posisi semula menggunakan tekanan digital dan displinting dengan splint fleksibel selama 2 minggu. Pada kasus luksasi lateral, untuk menghilangkan rasa sakit yang terkait dengan cedera ini, dilakukan reposisi ulang dan stabilisasi gigi yang bergeser. Biasanya dapat dilakukan dengan memanipulasi gigi secara digital untuk melepaskan apeks akar yang terdisplace dan memposisikan ulang gigi ke posisi yang benar bersama dengan pemasangan splint yang fleksibel selama 4 minggu. Reposisi gigi mungkin memerlukan aplikasi tekanan ke arah insisal untuk melepaskan kuncian dan mengembalikan apeks akar ke lokasi semula.
Pada kasus avulsi, terjadi pemindahan lengkap gigi keluar dari soketnya. Ini dapat terjadi dengan sendirinya atau bersamaan dengan fraktur alveolar dan atau laserasi gingiva. Pada gigi dengan apeks dan pulpa tertutup yang telah direplantasi sebelum kedatangan atau memiliki waktu kering ekstraoral kurang dari 60 menit dan telah disimpan dalam media penyimpanan yang sesuai, replantasi harus dilakukan dengan splint fleksibel hingga 2 minggu. Perawatan endodontik harus dilakukan pada gigi ini dalam 7-10 hari pertama sebelum pencabutan splint. Pada gigi dengan apeks tertutup yang telah mengalami waktu kering ekstraoral lebih dari 60 menit, ligamen periodontal kemungkinan tidak akan selamat. Splint masih dapat dilakukan, tetapi pasien harus diberitahu tentang prognosis yang buruk dan kemungkinan peningkatan kehilangan gigi. Splint fleksibel direkomendasikan selama 4 minggu dan perawatan endodontik pada gigi ini dapat dilakukan sebelum replantasi atau dalam 7-10 hari setelah replantasi. Prognosis splinting eyelid. Untuk keberhasilan splinting dapat dilakukan dalam menangani permasalahan trauma dentoalveolar. Penggunaan jenis dan teknik splinting yang digunakan perlu diperhatikan agar dapat menentukan tingkat keberhasilan dan prognosisnya.